Bayangkan sebuah malam di Santiago Bernabeu. Stadion megah yang biasanya selalu bergemuruh oleh sorak-sorai perayaan, yang rumputnya menjadi saksi bisu keajaiban demi keajaiban, mendadak terasa dingin dan sunyi senyap. Musim lalu, kita semua, baik yang menyukai maupun yang membenci klub ini, menjadi saksi bagaimana raksasa penguasa Eropa ini tertidur pulas, nyaris tanpa perlawanan yang berarti. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik kesunyian yang mencekam itu, sebuah badai yang sangat besar sedang dipersiapkan secara diam-diam? Ya, Real Madrid tidak sedang meratapi nasib. Mereka sedang merakit sebuah monster baru. Dan bukan sembarang monster, karena dinasti baru ini akan dipimpin langsung oleh sosok legendaris yang auranya saja sudah cukup untuk membuat lawan gemetar. The Special One. Jose Mourinho. Kalau kalian pikir era kejayaan Madrid sudah lewat, kalian salah besar. Florentino Perez sedang memasak sesuatu yang benar-benar gila di bursa transfer musim panas ini. Sebuah proyek mahakarya yang siap membuat seluruh daratan Eropa merinding ketakutan. Jadi, seperti biasa siapkan kopi kalian. Karena kita akan membedah secara tuntas, sedetail-detailnya, revolusi paling brutal abad ini. Mampukah mereka bangkit dari abu kegagalan? Jangan berani-berani skip video ini walau sedetik pun. Karena apa yang akan kita bahas di sini mungkin akan menjadi awal mula sejarah baru di dunia sepak bola. Mari kita putar waktu sejenak dan menelan kembali realita pahit yang harus dirasakan oleh jutaan Madridista di seluruh penjuru dunia pada musim lalu. Jujur saja, siapa yang tidak patah hati melihat tim dengan reputasi sebesar Real Madrid harus menutup musim dengan tangan kosong, tanpa satupun trofi bergengsi. Tidak ada parade perayaan La Liga di Cibeles, tidak ada pesta Copa del Rey, tidak ada trofi Super Copa, dan yang paling menyayat hati, hilangnya mahkota Liga Champions yang selama ini seolah menjadi hak milik mereka. Bagi klub yang diciptakan dengan DNA juara murni seperti Los Blancos, rentetan hasil ini bukanlah sekadar fase buruk biasa. Ini adalah sebuah bencana tingkat dewa. Coba kalian ingat-ingat lagi bagaimana hancurnya mentalitas tim di pertandingan-pertandingan besar musim lalu. Masih segar di ingatan kita, dan mungkin masih menyisakan trauma, ketika lini pertahanan Madrid diobrak-abrik begitu saja dan kebobolan 5 gol oleh rival sekota, Atletico Madrid. Lalu, ada kekalahan mengejutkan yang tak masuk akal ketika mereka diberondong 4 gol dari Benfica. Belum lagi derita beruntun yang harus mereka terima saat menghadapi setru abadi, Barcelona, dalam tensi tinggi El Clasico. Madrid yang biasanya tampil dengan dada membusung dan kepala tegak, tiba-tiba terlihat rapuh, seperti tim papan tengah yang kebingungan mencari arah di atas lapangan hijau. Mereka kehilangan kontrol permainan, kehilangan ketenangan, dan yang paling parah, mereka kehilangan aura menakutkan yang selalu membuat lawan kalah mental sebelum peluit pertandingan ditiup. Banyak pandit sepak bola dan pengamat dadakan di media sosial yang langsung menuding bahwa masalah utama Madrid murni ada pada kualitas materi pemain. Ada yang bilang, skuadnya sudah terlalu tua, atau mereka butuh perombakan striker karena tidak ada yang haus gol. Tapi mari kita telah lebih dalam dengan pikiran yang jernih. Menurut saya pribadi, masalah sesungguhnya tak pernah berakar pada ketiadaan pemain bintang. Hey, ini Real Madrid, mereka selalu punya deretan bintang di setiap generasinya. Penyakit utamanya adalah deretan bintang tersebut bermain tanpa jiwa yang jelas, tanpa identitas taktik yang solid. Karakter pemenang, mentalitas baja, dan magis yang selalu membuat Madrid mampu membalikkan keadaan dari situasi paling mustahil sekalipun yang sering kita sebut sebagai remontada seakan menguap tanpa sisa. Florentino Perez, sang presiden jenius yang selalu berpikir 5 langkah di depan, menyadari satu hal yang sangat krusial. Krisis ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan membeli 1 atau 2 penyerang dengan harga selangit. Ini adalah masalah sistemik. Fondasi mental tim ini sedang keropos. Madrid butuh dibongkar total. Mereka butuh sebuah revolusi besar-besaran. Dan revolusi sejati, selalu dimulai dari siapa jenderal yang memimpin di kursi pelatih. Dan tepat di titik inilah, keputusan paling epik dari manajemen Madrid lahir. Di tengah panasnya bursa pelatih, di mana nama-nama segar seperti Julian Nagelsmann yang inovatif muncul ke permukaan, atau ide aman untuk sekadar meneruskan pelatih lama, hingga wacana romantis untuk memulangkan Zinedine Zidane, Perez justru mengambil belokan tajam yang mengejutkan seisi dunia. Ia mengangkat kembali teleponnya dan memanggil Jose Mourinho. Ya, kalian tidak salah dengar. Pria asal Portugal yang selalu dikelilingi kontroversi, kerap tampil arogan di depan media, namun memiliki mental juara yang tak tertandingi itu, kembali ke ibu kota Spanyol. Pasti banyak yang langsung nyinyir dan berkomentar miring. Banyak yang bilang kalau taktik Mourinho sudah usang, sudah tertinggal zaman,
atau gaya, parkir bus, miliknya tidak pantas untuk klub sekelas Madrid. Tapi tunggu dulu, mari kita pinggirkan sentimen dan berpikir lebih objektif. Madrid dalam kondisinya saat ini tidak sekadar butuh pelatih jenius yang jago menggambar formasi di atas papan taktik. Mereka butuh seorang bapak, seorang komandan revolusi, dan seorang tiran yang berani berkonfrontasi dan menundukkan ego-ego raksasa di ruang ganti Santiago Bernabeu. Kalian tahu sendiri bagaimana liarnya dinamika ruang ganti Madrid yang diisi oleh deretan pemain berstatus mega bintang. Butuh sosok dengan otoritas absolut, yang keputusannya tidak bisa dibantah oleh pemain manapun. Mourinho adalah jaminan mutu mutlak untuk hal tersebut. Dia adalah spesialis sejati dalam urusan membangunkan raksasa yang tertidur dan mengembalikan identitas tim yang hilang. Dia tahu persis bagaimana menanamkan kembali mentalitas petarung jalanan, mentalitas us against the world atau kita melawan dunia, ke dalam benak setiap pemain. Kalau kita melihat rekam jejaknya, setiap kali dunia meragukannya dan menganggap eranya telah habis, Mourinho selalu punya cara ajaib untuk kembali ke puncak, membungkam mulut para kritikus, dan memamerkan trofi juara. Menurut pandangan saya, di fase transisi yang sangat kritis ini, Mourinho bukanlah sebuah kemunduran. Dia adalah kepingan puzzle yang paling sempurna. Bukan karena dia akan menyajikan sepak bola yang paling indah untuk ditonton, melainkan karena dia adalah problem solver, alias pemecah masalah terbaik untuk penyakit krisis identitas yang sedang menggerogoti skuad Los Blancos. Tetapi kejutan dari Tuan Perez tidak berhenti sampai di situ. Di saat klub-klub elit lain sibuk bernegosiasi alot dan membuang waktu, Madrid melakukan sebuah manuver senyap bak perampokan di siang bolong. Mereka berhasil mengamankan tanda tangan Ibrahima Konate secara gratis. Sekali lagi, gratis. Bek andalan Liverpool yang kontraknya baru saja berakhir ini, adalah monster sungguhan di lini belakang. Secara postur dan fisik, Konate adalah mimpi buruk yang hidup bagi striker manapun. Bayangkan sebuah tembok beton raksasa yang kokoh namun, ternyata punya kecepatan lari yang luar biasa untuk mengejar penyerang lawan. Kehadirannya akan langsung memberikan suntikan kompetisi yang sangat sehat bagi Antonio Rudiger, sekaligus menjadi solusi sempurna untuk menambah lubang menganga yang sering ditinggalkan Eder Militao akibat rentetan cedera panjang. Memang, musim lalu performanya di Inggris sedikit naik turun, tapi di bawah sistem pertahanan solid dan disiplin ala Mourinho, saya berani jamin Konate bisa meledak dan kembali ke puncak performa terbaiknya. Nilai 7 dari 10 rasanya pas untuk saat ini. Lalu, sebagai pelengkap kepingan terakhir di tembok pertahanan, Madrid mengambil keputusan cerdas dengan menebus klausul rilis Denzel Dumfries dari Inter Milan yang hanya senilai 20 juta euro. Ini adalah definisi sesungguhnya dari steal deal, atau transfer super murah jika kita membandingkan kualitas, kematangan taktik, dan pengalaman yang ditawarkannya. Setelah sekian lama terlalu bergantung pada sosok Dani Carvajal yang fisiknya mulai termakan usia, Madrid kini memiliki bek kanan dengan profil yang jauh lebih buas. Dumfries punya tenaga kuda, sangat meledak-ledak saat melakukan overlap, tangguh dalam duel udara, dan menjadi senjata mematikan dalam skema serangan balik kilat. Tipe pemain dengan fisik paripurna dan pekerja keras, tanpa henti seperti inilah yang akan selalu disayang, dan menjadi anak emas di mata seorang Jose Mourinho. Sekarang, mari kita naik sedikit ke jantung dari segala permainan. Lini tengah. Kehilangan figur maestro elegan seperti Toni Kroos dan peran Luka Modric, yang mulai tergerus waktu, tentu meninggalkan kekosongan kreativitas yang masif. Publik bertanya-tanya, siapa yang akan mendikte tempo, siapa yang punya ketenangan untuk menahan bola saat tim sedang ditekan habis-habisan oleh lawan? Jawabannya ditemukan dalam sosok yang tak terduga namun sangat jenius, Bernardo Silva. Pemain ajaib asal Portugal ini merapat ke Bernabeu dengan status bebas transfer, setelah kontraknya di Manchester City paripurna. Memang, dari segi umur ia tidak lagi muda, dan banyak fans layar kaca yang mungkin berharap Madrid lebih memilih mendatangkan wonderkid belasan tahun. Tapi disinilah letak kecerdasan tingkat tinggi dari manajemen. Sepak bola di level tertinggi bukanlah sekadar adu lari cepat. Butuh kecerdasan spasial, butuh ketenangan pikiran, dan butuh pengalaman segudang. Bernardo Silva adalah profesor di atas lapangan hijau. Dia tahu persis kapan waktunya harus memelankan tempo permainan untuk mematikan momentum lawan, kapan harus menginjak pedal gas dalam-dalam, dan bagaimana caranya membedah garis pertahanan berlapis hanya dengan satu sentuhan umpan terobosan magis. Memiliki pemain sekaliber Silva di ruang mesin membuat proses transisi permainan Madrid akan jauh lebih mulus dan mengalir. Saya beri nilai 8 dari 10 untuk kejeniusan memanfaatkan celah transfer gratis ini. Lantas, bagaimana dengan rumor liar yang sedang panas-panasnya mengenai kemungkinan berlabuhnya Rodri dari Manchester City? Ya,
media-media olahraga memang tak henti-hentinya menggoreng kabar bahwa Madrid sangat bernafsu memulangkan gelandang jangkar asal Spanyol tersebut ke tanah kelahirannya. Namun jika kita bedah secara logis dan rasional, probabilitas transfer jenderal lapangan tengah City ini nyaris mendekati kemustahilan untuk terwujud di bursa transfer kali ini. Alasannya sangat jelas. Pertama, Madrid baru saja mengunci masa depan lini tengah mereka dengan memperpanjang kontrak Aurelien Tchouaméni, yang berarti pos gelandang bertahan sudah cukup aman terjamin. Kedua, dan ini yang paling krusial, manajemen Manchester City tentu tidak akan rela melepas ruh permainan mereka begitu saja. Kalaupun City bersedia duduk di meja negosiasi, harga yang dipatok pasti menyentuh angka yang sama sekali tidak masuk akal, bisa jauh di atas angka 120 juta euro. Florentino Perez, sebagai pebisnis ulung, terlalu cerdas untuk membakar uang sebanyak itu hanya demi satu pemain tengah. Terutama ketika kita menyadari bahwa fokus utama dari brankas raksasa Madrid saat ini sedang dialokasikan khusus untuk mengejar satu target pamungkas yang dijamin akan mengguncang tatanan sepak bola dunia. Target pamungkas yang saya maksud tak lain, dan tak bukan adalah permata sepak bola seharga 200 juta euro. Michael Olise. Coba kalian tutup mata sejenak, dan bayangkan formasi mengerikan ini berbaris di lapangan. Kylian Mbappe menusuk dari sisi kiri dengan kecepatan cahayanya, Vinicius Junior bergerak bebas mengacak-acak fokus pertahanan di tengah, dan Michael Olise menyisir sisi kanan dengan liukan kaki kirinya yang mematikan. 3 pelari cepat, 3 eksekutor berdarah dingin, 3 pemain yang bisa melewati lawan seolah-olah bek tersebut hanyalah manekin latihan. Siapa pelatih atau barisan pertahanan di muka bumi ini yang tidak akan terkena serangan panik mendadak saat harus berhadapan dengan trio ini? Tentu saja, realisasi transfer ini ibarat mendaki gunung terjal. Bayern Munchen memegang erat-erat bintang utama mereka, dan dipastikan tidak sudi melepasnya begitu saja ke pangkuan rival Eropa. Negosiasi pasti akan berjalan sangat alot, penuh tarik ulur dan drama. Tapi, sejarah berulang kali membuktikan satu hal mutlak. Ketika seorang Florentino Perez sudah menginginkan seorang pemain dan menjadikannya obsesi utama, maka cepat atau lambat, sang pemain akan memakai seragam putih dan tersenyum di Bernabeu. Jika mega transfer Olise ini benar-benar terwujud sebelum jendela transfer ditutup, maka kita bisa langsung mengakhiri perdebatan. Madrid memenangkan bursa transfer Eropa secara mutlak, kok tanpa perlawanan dari klub manapun. Jadi, setelah mengurai benang merah dari semua rencana gila ini, mari kita tarik satu kesimpulan besar. Dengan barisan pertahanan baru yang sekuat benteng baja, lini tengah yang jauh lebih seimbang dan cerdas, potensi kombinasi lini serang yang paling buas dan mematikan di planet bumi, ditambah lagi semua ini diotaki oleh seorang master kelas taktik bermental baja seperti Jose Mourinho. Pertanyaannya adalah, mampukah Real Madrid kembali merajai tahta Spanyol dan Eropa musim depan? Jawaban saya, sangat, amat, teramat bisa. Kalian jangan kaget, dan jangan pernah bilang saya tidak memperingatkan kalian. Jika musim depan kita melihat lahirnya kembali sebuah tim yang tidak hanya sekadar mengincar kemenangan, tapi juga berniat menghancurkan mental setiap lawannya dengan cara yang paling kejam. Namun tentu saja, dalam sepak bola, jalan menuju kejayaan tak pernah semulus jalan tol. Di seberang sana, rival abadi mereka, Barcelona, yang kini di bawah asuhan tangan dingin Hansi Flick, juga tidak tinggal diam. Mereka sedang membangun armada tempur yang tak kalah mengerikan. Bayangkan saja, benturan taktik pragmatis, klinis, dan super efektif ala Mourinho yang dibalut skema serangan balik mematikan, harus diadu secara langsung melawan sistem pressing tingkat tinggi yang super intens tanpa henti ala Flick. El Clasico musim depan bukan lagi sekadar pertandingan sepak bola. Ini akan menjadi perang bintang, adu kecerdasan taktik, dan pembuktian siapa raja sesungguhnya. Ini dijamin akan menjadi salah satu musim paling bersejarah yang sayang sekali jika kalian lewatkan. Nah, setelah membedah habis-habisan revolusi luar biasa skuad Los Blancos ini dari awal sampai akhir, sekarang giliran panggung ini saya serahkan kepada kalian. Menurut pandangan pribadi kalian, apakah memulangkan sosok kontroversial seperti Jose Mourinho adalah keputusan yang paling tepat untuk mengembalikan DNA juara Real Madrid yang sempat hilang? Atau justru kalian merasa ini malah akan berujung pada drama ego dan perpecahan di ruang ganti? Gas ramaikan komentar sekarang juga, kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.